Bangsa Indonesia sudah lama dijajah oleh Belanda. Banyak hasil bumi yang dibawa ke sana dan digunakan untuk membangun negeri kincir angin tersebut. Tidak mengherankan ketika pemuda dan pemudi Indonesia mulai mendirikan perkumpulan untuk Indonesia Merdeka tidak disetujui oleh pemerintahan Hindia Belanda. Akan tetapi, bagaimanapun kejamnya kaum penjajah itu, ternyata mereka juga banyak meninggalkan kenangan. Misalnya, perpindahan penduduk dari daerah padat dan miskin di Pulau Jawa yang dikenal sekarang sebagai nama transmigrasi. Program itu pada zaman penjajahan Hindia Belanda disebut dengan kolonisasi. Tujuannya di samping pemerataan penduduk, orang-orang yang dipindahkan itu akan dipekerjakan di perkebunan milik pemerintahan Hindia Belanda. Sebagian lagi ditempatkan di daerah-daerah baru untuk membuka lahan pertanian dan perkebunan baru. Program kolonisasi itu dimulai tahun 1905. Pada awalnya hanya dilakukan di dalam Pulau Jawa, kemudian berkembang di luar Pulau Jawa, yaitu ke Pulau Sumatera, tepatnya di Provinsi Lampung. Menjelang tahun 1932, sudah banyak keluarga Jawa yang dikirim ke Lampung dan ditempatkan di daerah Gedong Tataan, Kota Agung, Wonosobo, dan sekitarnya. Baru pada tahun 1932, pemerintahan Hindia Belanda mulai mengirimkan kolonis ke daerah utara. Mereka ditempatkan di daerah Trimurjo, tepatnya di desa Adipuro yang dikenal dengan sebutan Bedeng 1. Kala itu setiap orang mendapatkan alat-alat pertanian. Rumah atau bedeng dibuat menggunakan tiang dan kayu seadanya, karena daerah itu masih tergolong hutan lebat dan banyak binatang buas. Untuk setiap beberapa bedeng ditempatkan pengawas. Ada pula mantra kesehatan yang diberikan untuk mengobati orang-orang sakit pada saat itu. Setiap calon desa waktu itu terdiri atas beberapa rumah atau bedeng. Semakin lama daerah yang ditempatin semakin ramai karena sudah banyak hutan yang dibuka, sedangkan penduduk ditempatkan di daerah yang dikenal dengan nama metro. Untuk dapat ke lokasi bedeng 15, mereka harus menempuh perjalanan panjang melalui Kota Gajah, Gedong Dalem, kemudian terus ke metro. Antara tahun 1932 sampai dengan 1935, belum ada jalan yang bisa dilewati kendaraan dari Trimurjo ke metro, walaupun jaraknya hanya sekitar 10 km. Akan tetapi, menurut beberapa cerita, jalan dari Trimurjo ke metro dirintis oleh kolonis atas perintah dari penjajahan Belanda. Karena banyak tanah rawanya, di atas jalan itu diletakkan kayu-kayu bulat agar dapat dilalui gerobak dan kendaraan milik orang Belanda. Akhirnya, daerah sekitar kota metro dapat dijangkau dalam waktu singkat. Setelah jalan tembus dibuka, kemajuan kolonis di Bedeng 15 begitu cepat. Kolonis di daerah Sukadana pun mengalami perkembangan pesat, bahkan melebihi perkembangan daerah kolonis pertama di Gedong Tataan, Lampung Selatan. Desa induk yang dibuat Belanda pada tanggal 5 Juni 1937 dipindahkan secara resmi ke kota metro sebagai desa induk pengganti. Hal tersebut dilakukan karena melihat perkembangan metro yang sangat pesat. Lalu tentang asal nama metro itu sendiri, terdapat dua versi. Versi pertama mengatakan bahwasanya metro diambil dari bahasa Belanda yaitu sentrum yang bermakna pusat. Versi kedua, nama kota metro diberikan oleh para kolonis dari Jawa. Pada waktu itu orang-orang dari Jawa yang ditempatkan di Bedeng 15 merasa senasib sepenanggungan, memiliki bahasa yang sama. Jadi semua kolonis menanggung rasa susah dan senang bersama-sama. Dari perasaan itulah mereka semula menyebut tempat itu sebagai metro, yang berarti adalah rekan. Namun lama-kelamaan pengucapan dari metro berubah menjadi metro. Sejak tahun 1941, saluran irigasi dari Trimurjo terus diperpanjang. Dan tahun 1942, saluran yang dikenal oleh masyarakat Lampung Tengah dengan sebutan Ledeng sudah mencapai Batanghari. Dengan perkembangan yang begitu pesat, dengan sendirinya daerah sekitar metro juga ikut berkembang dan tetap menggunakan nama Bedeng. Tidak mengherankan kalau di sekitar kota metro dibuka lagi bedeng-bedeng baru sampai Bedeng 67 yang kini berada di Kecamatan Sekampung.
Di kota metro sendiri, bedeng-bedeng itu dipecah lagi, seperti bedeng 15 polos, bedeng 15A, bedeng 15B Barat, bedeng 15B Timur, bedeng 15 Kauman, bedeng 21 polos, bedeng 21B, bedeng 21C, bedeng 21D, dan seterusnya. Biasanya di belakang nomor bedeng ditulis nama desa, seperti bedeng 16C Mulyojati. Demikian pula penamaan bedeng lainnya yang sampai sekarang terbatas pada bedeng 67. Namun satu bedeng tidak semua menjadi satu desa. Ada juga satu bedeng dibagi menjadi dua desa tergantung luas desa dan jumlah penduduknya. Demikianlah asal-usul kota Metro yang sampai saat ini sudah berusia 83 tahun. Saat ini Metro merupakan kota administratif kedua setelah Bandar Lampung. Dari asal-usul kota Metro, sangat terasa bahwa masyarakat Indonesia memiliki sifat gotong royong, saling menolong, serta sangat menghargai jasa-jasa dan karya cipta orang-orang yang lebih dahulu berbuat untuk orang banyak.